Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama Yuda. Saya dari kelas manajemen A2 semester 3. NPM saya 191111074. Hari ini saya akan menjawab soal tentang jelaskan suatu perusahaan bagaimana perubahan input menjadi output dengan kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara pemecahan kendala tersebut. Jadi di dalam suatu perusahaan, input diartikan sebagai wujud awal dari suatu proses produksi atau dapat diartikan sebagai bahan baku atau modal. Sedangkan output dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah proses seperti barang jadi maupun keuntungan berupa uang. Lalu, kendala yang biasanya terjadi pada perusahaan dalam hal input dan output adalah salah satunya yaitu kehabisan bahan baku dan modal. Cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan penyetokan bahan baku dalam skala besar atau dapat bekerja sama dengan pemasok bahan baku supaya bahan baku selalu tersedia dan apabila ingin melakukan suatu proses produksi bahan baku itu selalu ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical path method. Saya telah mendapatkan sebuah data yaitu data aktivitas, prosesor atau IP dan time. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode AOA. Jadi kita langsung saja memasukkan data ini ke dalam metode AOA-nya. Di sini kita sudah mendapatkan aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I dan prosesor AA, B, BC, DD, EF dan GH. Jadi aktivitas A merupakan aktivitas start atau aktivitas awal. Jadi kita tulis di paling pertama yaitu pada garis setelah lingkaran angka 1. Kemudian aktivitas B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Jadi kita tarik garis dari A ke sini, kita tulis B, aktivitas B. Kemudian aktivitas C. Aktivitas C dimulai ketika atau setelah aktivitas A selesai. Jadi kita tarik garis dari A ke sini, kita tulis C, lalu kita tulis di sini angka 2, yaitu urutannya. Kemudian aktivitas D dimulai ketika aktivitas B telah selesai. Jadi kita tarik garis dari B ke D, kita tulis D karena D dimulai setelah aktivitas B selesai. Kemudian aktivitas E dilakukan ketika aktivitas B dan C selesai. Jadi aktivitas B dan C selesai, maka kita mulai aktivitas E, yaitu dengan menarik garis dari B ke C, lalu dari C ke E. Ini merupakan garis dummy atau garis bantuan apabila tidak bisa disambungkan lagi. Jadi aktivitas E dimulai dari setelah aktivitas B dan aktivitas C selesai. Kemudian aktivitas F dilakukan setelah aktivitas D selesai. Jadi kita tarik garis dari D ke F. Kemudian aktivitas G dilakukan ketika aktivitas D telah selesai. Jadi kita juga tarik garis dari D begini, yaitu menunjukkan aktivitas G dilakukan ketika aktivitas D telah selesai. Kemudian aktivitas H dilakukan ketika aktivitas E dan F selesai. Jadi seperti yang tadi, kita tarik garis dari E dan F yang akan menghasilkan aktivitas H, yaitu aktivitas H dilakukan ketika aktivitas E dan F telah selesai. Kemudian aktivitas I dilakukan ketika aktivitas G dan H telah selesai. Jadi ketika aktivitas G dengan H selesai, maka kita melakukan aktivitas I. Kemudian di sini ada time atau waktu. Waktu ini menunjukkan waktu lamanya aktivitas itu terjadi. Jadi aktivitas A time-nya adalah 6, aktivitas B time-nya adalah 7. Kita tulis di garisnya 7 di sini. 7. Kemudian aktivitas C yaitu time-nya adalah 6, kita tulis di sini pada garisnya. Kemudian aktivitas D time-nya adalah 5, kita
tulis pada garisnya. Kemudian aktivitas E yaitu adalah 7, kita tulis di sini. Aktivitas F adalah 5 di sini. Aktivitas G adalah 6, kita tulis di sini aktivitas G. Dan aktivitas H adalah 7, kita tulis di sini 7. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas I, time-nya adalah 5, kita tulis di sini 5. Kemudian kita lanjut dengan mencari nilai ES. Nilai ES ini kita cari dengan cara menjumlahkan antara ES dari aktivitas sebelumnya dengan dijumlahkan dengan time pada aktivitas tersebut. Jadi kita mulai saja. Aktivitas A ES-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena aktivitas A tidak mendahului aktivitas lain. Artinya aktivitas A dikatakan sebagai starter atau awalnya. Lalu di sini ada aktivitas B adalah 6. Aktivitas B adalah 6 didapat dari ES dari aktivitas A ditambah dengan time dari aktivitas A, yaitu 0 ditambah 6 menghasilkan angka 6. Kemudian aktivitas C 6 didapat dari ES pada aktivitas A ditambah dengan time pada aktivitas A menghasilkan jumlah 6. Kemudian aktivitas D ES-nya adalah 13 didapat dari ES pada aktivitas B ditambah dengan time pada aktivitas B yang menghasilkan jumlah 6 ditambah 7 menghasilkan 13. Jadi LS pada aktivitas D adalah 13. Kemudian ES-nya adalah 13 karena aktivitas E mendahului aktivitas B dan C, maka ES-nya diambil dari jumlah ES ditambah T dari setiap aktivitas yang terbesar. Jadi di sini ES ditambah T dari kegiatan B jumlahnya 13, sedangkan ES ditambah T pada aktivitas C yaitu 6 tambah 6 yaitu 12. Maka yang diambil yang paling tinggi yaitu jumlah dari kegiatan B ini. ES ditambah T-nya yaitu 6 tambah 7 jumlahnya 13, maka kita ambil yang paling besar. Maka kita tulis di sini ES dari kegiatan E adalah 13. Kemudian ES-nya adalah 18. 18 ini kita ambil dari ES dari kegiatan D yaitu ES 13 ditambah 5, maka menghasilkan jumlah ES pada kegiatan F yaitu 18. Kemudian kegiatan G ES-nya adalah 18. Kegiatan G didahului oleh kegiatan D yaitu ES-nya adalah 13 ditambah 5 yaitu 18. Kemudian kegiatan H mendahului kegiatan E dan F, maka kita sama seperti tadi kita mencari jumlah terbesar dari dua kegiatan tersebut. Di sini ES ditambah T 18 ditambah 5 hasilnya 23, sedangkan di sini 13 ditambah 7 hasilnya 20. Maka kita ambil yang 23 yaitu angka terbesar. Kemudian I ES-nya adalah 30. 30 ini kita ambil juga sama seperti tadi ya, kita ambil dari jumlah terbesar. Nah, di sini 18 ditambah 16 hasilnya 24, sedangkan di sini 23 ditambah 7 hasilnya 30, maka kita ambil yang terbesar yaitu 30. Kemudian EF. Cara mencari EF ini gampang banget. Jadi ada rumusnya yaitu EF sama dengan ES ditambah time. Jadi jumlah dari ES ditambah time di sini 6 didapat dari 0 ditambah 6
hasilnya 6. Kemudian 6 ditambah 7 hasilnya 13, 6 ditambah 6 hasilnya 12, 13 ditambah 5 hasilnya 18, 13 ditambah 7 hasilnya 20, 18 ditambah 5 hasilnya 25, 18 ditambah 6 hasilnya 24, 23 ditambah 7 hasilnya 30, 30 ditambah 5 hasilnya 35. Jadi apabila kita sudah mendapatkan EF ini, kita lanjut kita cari angka terbesar dari EF ini yang akan kita pakai nanti. Jadi di sini angka terbesarnya adalah 35, kita lingkari. Setelah itu kita tulis di sini EF-nya adalah 35. Untuk mencari LS. Jadi mencari LS ini caranya yaitu mengurangi EF dengan LS. EF dengan ES. Ayo LS. Cara mencari ES, cara mencari LS-nya yaitu EF yang kita sudah cari ini, EF terbesar kita kurangi dengan T. Nah, cara untuk mencari LS ini kita carinya tidak dari atas ke bawah, jadi kita carinya dari bawah ke atas. Jadi kita carinya dari belakang. Nah, kita langsung saja. Di sini EF-nya adalah 35, yaitu EF terbesar yang kita tadi cari. Kita kurangi dengan time-nya. Jadi 35 dikurangi 5, maka kita akan menghasilkan jumlah sebesar 30. Jadi LS pada kegiatan I adalah 30. Kemudian di sini kita tulis 30, kemudian H LS-nya adalah 23. H LS-nya adalah 23 dari 30 kita kurangi dengan T. T pada kegiatan H yaitu 23, maka menghasilkan 23. Kemudian kegiatan G LS-nya adalah 24. 24 didapat dari 30 dikurangi 6, yaitu T pada kegiatan G yang menghasilkan 24, maka hasil kegiatan G LS-nya adalah 24. Kemudian kegiatan F LS-nya adalah 18. 18 ini didapat dari jumlah terkecil antara kegiatan G yang LS-nya 24 dikurangi 5 dengan antara H 23 dikurangi 5. Di sini 24 dikurangi 5 hasilnya adalah 19, sedangkan 23 dikurangi 5 hasilnya 18. Maka kita akan ambil hasil terkecil dari penjumlahan tersebut, maka kita ambil yang dari jalur H yaitu 18. Kemudian E kita LS-nya adalah 16. 16 ini didapat dari 23 dikurang 7 yaitu 16. Kemudian kegiatan D. Kegiatan D LS-nya adalah 13. Ini 13. Di sini kegiatan D LS-nya adalah 13 didapat di antara jumlah terkecil antara 18 dikurang 5 dengan 24 dikurang 5, karena D didahului kegiatan G dengan F. Di sini 24 dikurang 5 hasilnya adalah 19 dan 18 dikurang 5 hasilnya 13, maka kita ambil yang 13 itu yang hasil terkecil. Kemudian kegiatan C LS-nya adalah 7 didapat dari karena kegiatan C didahului oleh kegiatan D dengan M, maka kita akan mencari hasil terkecil. Di sini hasil terkecilnya yaitu dari kegiatan D, yaitu LS dari D dikurangi dengan 6 yaitu 7. Kemudian kegiatan B LS-nya adalah 6. 6 ini kita dapat dari 13 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kegiatan A, karena kegiatan A, maka kalau di sini kegiatan A LS-nya adalah 0 karena kita mencari jumlah terkecil antara kegiatan B dengan C. Di sini kegiatan B LS-nya adalah 6 dikurangi 6 adalah 0, sedangkan kegiatan C LS-nya adalah 7 dikurangi 6 hasilnya minus, maka kita ambil yang dari 7 dikurangi 6 hasilnya 1, maka kita ambil yang 0. Di sini 6 dikurangi 6 adalah 0.
Kemudian mencari LF. LF ini adalah rumusnya yaitu LS ditambah dengan time. Jadi LS ditambah dengan time. Di sini 0 ditambah 6 hasilnya 6, 6 ditambah 7 hasilnya 13, 7 ditambah 6 hasilnya 13, 13 ditambah 5 hasilnya 18, 16 ditambah 7 hasilnya 23, 18 ditambah 5 hasilnya 23, 24 dikurang 6 ditambah 6 hasilnya 30, 23 ditambah 7 hasilnya 30, 30 ditambah 5 hasilnya 35. Kemudian cara mencari S. Cara mencari S yaitu dengan cara kita mensamakan antara ES dikurang LS harus sama dengan EF dikurang LF. Kita langsung saja di sini. ES dikurang LS hasilnya 0, EF dikurangi 6 hasilnya 0. Hasilnya sama maka kita tulis di sini 0. Kemudian 6 dikurang 6 hasilnya 0, 13 dikurang 13 hasilnya 0. Lalu di sini karena sama kita tulis 0, lalu 6 dikurang 7 hasilnya 1, 12 dikurang 13 hasilnya juga 1. Karena sama kita tulis di sini. Kemudian 13 dikurang 13 hasilnya 0, 18 dikurang 18 hasilnya 0. Kemudian 13 dikurang 16 hasilnya 3, 20 dikurang 23 hasilnya 3. 18 dikurang 18 hasilnya 0, 23 dikurang 23 hasilnya 0. Lalu 18 dikurang 24 hasilnya 6, 24 dikurang 30 hasilnya 6. 23 dikurang 23 hasilnya 0, 30 dikurang 30 hasilnya 0. 5 dikurang 35 hasil 30 dikurang 30 hasilnya 0, 35 dikurang 35 hasilnya 0. Maka apabila yang sudah 0 ini kita tandai 0 0 0 0 0 0. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa dia pada jalur lintasan yang ada pada jalur ini. Jalur yang ada di sini. Dan dia merupakan lintasan dengan jumlah nilai terbesar. Kita cari yaitu ada aktivitas A, B, D, F, H, I. Di sini kita sudah ada lintasan yang ada terbesar yaitu 35 pada lintasan A, B, D, F, H, I. Maka itu adalah hasil akhirnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.